ibadah-ibadah sunnah yang awak lakukan, termasuk ibadah puasa sunnah. Karena kata Nabi, di bulan Sya'ban itu perbanyaklah kata Rasul untuk awak melaksanakan puasa sunnah. Jangan beko di bulan suci Ramadan awak takajui, ya, inyo sekali setahun yang dilakukan baru melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wah, cako calik di bu tu di pasar ta, ya, di lapang kantin ta. Tadi baru di sekolah bara hari orang melaksanakan ibadah puasa. Cako baru. Sehari baru, alun sehari lo ledo. Alun masuk untuk buku ledo. Rami minta ampun. Ya. Begitu orang dalam melaksanakan ibadah puasa, dan begitu pula untuk, ya, menghadapi berbuka puasa. Maka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu menyiangi tanaman. Dan Ramadan kata ulama adalah sebagai, ya, bulan untuk memanen tanaman yang awak tanam tadi. Awaklah tanamkan di bulan Rajab dan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, ya, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mangko di bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu, Allah sediakan pahalonyo, ya, berlipat-lipat ganda, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lai percaya ibu tu. Lai percaya. Harus percaya. Karena kenapa? Yang disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu nantinya akan dinaikkan oleh Allah dengan ibadah puasa yang nyo lakukan menjadi tingkat muttaqin. Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang maksimal dia melaksanakan ibadah perintah Allah, ya, dan maksimal pula dia untuk meninggalkan segala larangan Allah. Maksimal Bapak Ibu. Ya, maksimal awak untuk melaksanakan perintah, maksimal pula awak untuk meninggalkan segala larangan Allah. Maka iko yang awak panen. Di bulan suci Ramadan ini baru sehari kita baru, ya, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kita harus persiapkan tamu Allah ini, bulan yang mulia ini, bulan mubarakah, ya, bulan yang memberikan keberkahan, ya. Mangko kita sediakan, kita persiapkan hal-hal yang bisa kita ambil hikmah dari barakah, ya, Ramadan itu bisa panen yang awak ambil, panen yang berlimpah. Makanya di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu, ada orang yang menyambut bulan suci Ramadan itu dengan bergembira, bersenang hati. Baik bisa bersenang hati sebab dari bulan Rajab dan Sya'ban proses telah dia jalani. Ya, itu orang yang di dalam hatinya menyambut puasa Ramadan itu dengan gembira dan senang hati. Ada juga orang yang menyambut puasa Ramadan itu biasa-biasa saja. Sama juga menyambut bulan-bulan yang lain, ya, di luar bulan Ramadan. Biasa saja. Ya, karena kenapa? Yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah pengaruh, ya, bukan
mereka dan beliau itu ingkar terhadap perintah Allah, tetapi bagaimana dia di dalam kehidupannya itu ya, menunjukkan tidak adanya ya sensitif terhadap datangnya puasa Ramadan itu karena sibuk dengan kegiatan duniawi, sibuk dengan ya memenuhi kebutuhan hidup di atas dunia kok lupanya kalau Allah menyediakan satu bulan yang bisa membuat ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan-tingkatan yang sempurna. Diberikan pahala yang berlipat ganda. Lupa ya. Engkau ada dua orang, ada dua ya sisi manusia. Ada yang bergembira menyambut puasa Ramadan, ada juga yang biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja kan gitu. Karena kenapa? Proses tidak dia lakukan. Menjelang puasa Ramadan itu ada 2 bulan yang diberikan ke kawa itu prosesnya. Ya, langkah-langkahnya. Agar apa? Agar di Ramadan ini kita maksimal untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam menyambut dan apa-apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani puasa Ramadan itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan doa yang selalu kita bacakan setelah salat menjelang puasa Ramadan itu apa Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu Bu. Hah? Itu doa yang awak baca menjelang puasa Ramadan. Ai dak kecil anak-anak tu. Kalau ibu itu baca. Ndak tu. Yang mau baca. Hah? Kalau yang awak baca tadi tu doa tu. Doa ke makan tu. Doa menyebut puasa Ramadan itu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dari bulan Rajab dan Sya'ban dan perkenankan bagi kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang awak baca tadi. Allah berikan keberkahan dari Rajab dan Sya'ban. Ya, kemudian kita meminta kepada Allah berikan kesempatan kawak untuk bisa bertemu di Ramadan. Bapak Ibu, hari kini banyak di antara awak tidak bisa bertemu di Ramadan. Batu. Lah mendului awak. Ya. Lah mendului awak. Coba lihat di sekitar kita, di sebelah awak, tahun patangnya salat je Jawa. Bulan patang saya masih salat berjamaah Jawa. Kini Allah berikan kesempatan kawak bertamu di Ramadan pada tahun kini, ya. Beliau-beliau ndak ada lagi. Maka ini yang kita doakan selalu, ya. Wa balighna Ramadan. Perkenankan kami untuk bisa bertamu di Ramadan. Maka untuk bertamu di Ramadan itu ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Dalam menjalani puasa Ramadan itu, ibadah-ibadah yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali adalah bersegera kita bertaubat dan meminta maaf, ya, serta meninggalkan perbuatan maksiat. Bertaubat awak Bapak Ibu, ya, meminta ampun kita kepada Allah. Karena kenapa?
terhadap umur dan kehidupan ini hanya Allah yang mengetahui dan menentukan semuanya. Maka di dalam surah Ali Imran dikecikkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan, difasilitasi kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Wasari'u, kata Allah, bersegeralah. Karena kenapa Allah katakan bersegera? Takdir dari umur kita, takdir dari kesehatan kita, takdir dari kesempatan yang Allah berikan itu hanya Allah yang tahu. Tidak segiru awak untuk kepada ampunan Allah, batobaik kepada Allah, matawan beko awak dipanggil oleh Allah, matawan beko Allah cabut nikmat kesehatan, Allah cabut nikmat kesempatan. Maka Allah menyuruh kita wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Nah itu saja Bapak Ibu. Kemudian apa? Allah sediakan bagi kita yang mau bersegera kepada ampunan Allah itu wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah sediakan ya surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan lo awak rusuh Bapak Ibu ya. Kalau awak mati beko lagi ke bisa masuk surga tu sebanyak tu orang. Bara jumlah umat manusia di dunia berjuta-juta banyaknya. Allah sediakan itu semua seluas langit dan bumi. Jangan takut awak. Kalau di dunia aku banyak tu. Laba kapling-kapling. Ya. Tempat tinggal. Tapi Allah untuk surganya kepada hambanya itu Allah sediakan seluas langit dan bumi. Ya. Jadi yang pertama awak bersegera untuk bertaubat. Kepada manusia, hablum minan nas itu meminta maaf. Fa'fu wasfahu. Lai patang awak meminta maaf, Bu. Lai mak meminta maaf ke pak tadi malam. Lai, apa lai minta maaf ke mak tadi malam? Harus saling maaf, memaafkan. Anak-anak kepada orang tuanya ada meminta maaf ya sebelum masuk puasa Ramadan. Anda tak maaf iko ya sebelum sahur kita harus meminta maaf. Karena apa? Ini yang disuruh bersegera untuk bertaubat dan meminta maaf ya. Apalagi kepada tetangga, dunsana awak, orang yang awak kenal ya. Rekan-rekan handai tolan ya harus kita saling maaf memaafkan. Karena apa? Disambung di ayat di surat Ali Imran tadi itu siapa orang yang bertakwa itu disebutkan salah satunya adalah wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan, jangan ditunggu untuk meminta maaf, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Ya dulu awak kok yang ego, yang agak tinggi ya Bapak Ibu. Ya, tunggu dulu orang minta maaf, baru lagi maaf. Tidak begitu. Wal afina anin nas itu adalah memberikan maaf kepada orang lain. Ya, bersegera kepada taubat, minta ampun ke Allah dan bersegera kita memberi maaf dan saling memaafkan.
serta meninggalkan segala perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat dari tangan, maksiat dari kaki, ya, anggota tubuh awak itu harus kita hindari dan tinggalkan dalam menyambut dan menjalani ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah itu tadi. Dan kedua, menyambut puasa Ramadan ko di awal-awal ko, kita dengan penuh bahagia, ya, dan gembira. Senang hati awak menyambut puasa Ramadan karena apa? Inilah bulan yang diagia oleh Allah sebagai panen awak, ya, dari yang awak tanam sebelum Ramadan itu, maka di Ramadan awak memanennya. Allah berikan panen kita, ya, balipik-lipik gando pahala yang disediakan oleh Allah. Berlipat ganda Bapak Ibu. Kalau yang dulu awak di luar Ramadan mendapatkan kebaikan dari ibadah yang kita dari membaca Al-Quran saja, satu huruf itu dinilai 10 kebaikan. Di dalam Ramadan 10 itu menjadi 10 kali lipat, barato 100. Satu huruf yang itu baca dari Al-Quran tu, Allah berikan kebaikannya 100. Kalilah banyak huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, barayai, ya. Kalau sehari tadi lai tabaca sajus Al-Quran tadi ibu-ibu, lai tabaca sajus, alhamdulillah. Bertekai awak satu hari minimal satu juz. Lebih puasa Ramadan khatam awak dalam membaca Al-Quran 30 juz. Ya, niatkan itu dalam hati awak untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu. Minta awak bisa membaca Al-Quran itu minimal satu hari satu juz. Ya. Ini yang kedua yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu. Karena kata Rasul, hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, ya. Kata Rasul, qad ja'akum Ramadanus syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kita di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Kebaikan puasa dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian di bulan Ramadan itu kata Rasul seterusnya, yuftahu fihi abwabul jannah. Allah membukakan seluas-luasnya pintu surga. Allah buka seluas-luasnya pintu surga di bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasul? Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jangan awak di bulan suci Ramadan ko Allah bukakan pintu sarugo salawih-lawihnya, tapi awak di bulan Ramadan awak sendiri yang membukakan pintu neraka dengan seluas-luasnya. Allah menutupnya, ya, yughlaqu. Allah tutup serapat-rapatnya, ya, pintu neraka itu. Kemudian apa lagi kata Rasul? Wa yughallu fihi syayatin. Allah belenggu, ya, setan-setan. Tidak doa di bulan suci Ramadan itu, dalam puasa itu Bapak Ibu, tidak doa setan-setan le do. Ya, biko sabik lo karena ka suami, biko naik setan dan biko tidak doa lagi. Setan lah dibelenggu. Ya, karena cuk banyak buik tu. Naik setan dan biko. Jangan seperti itu lagi. Karena apa? Ini sudah disebutkan oleh Rasul bahwa bulan Ramadan itu bulan mubarak, memberikan keberkahan.
Termasuk di dalamnya Allah membelenggu setan-setan, jangan bakawan jojo setan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang paling penting di bulan suci Ramadan itu kata Rasul adalah fihi lailatu khairum min alfi syahr. Ada satu malam kata Rasul di bulan Ramadan itu, nilai satu malam itu adalah 1000 bulan. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bara 1000 bulan itu, Bu. Ya lamonya bara. 1000 bulan itu kalau dikalikan tahun, ya, berapa itu? 85 tahun. Allah berikan satu malam di bulan Ramadan itu nilai kebaikan awak, ya, samojo awak diagih umur 85 tahun. Inilah bara umur ibu. Ada yang 75, ada yang mendekati 80. Ya, ikut satu malam diagih oleh Allah. Ya, malam Lailatul Qadar. Nilai kebaikan yang kita dapat dari malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah adalah 85 tahun. 1000 bulan. Ya. Maka ditutup oleh Rasul, ya. Hurima khairaha faqad hurimal jannah. Siapa yang terhalang terhadapnya kata Rasul, maka dia terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang kedua, penuh bahagia, Pak, ya, dan gembira menyambut puasa Ramadan itu karena puasa Ramadan itu adalah, ya, mubarak, memberikan keberkahan. Di samping pahala dilipat gandakan, Allah buka pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, Allah belenggu setan-setan. Dan Allah sediakan di dalamnya satu malam yang nilainya, ya, 1000 bulan. Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, persiapan awak untuk bisa memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak amalan sunnah. Di samping kita menjaga amalan wajib, kita memperbanyak amalan sunnah. Salat-salat sunnah itu kita dirikan. Ya. Ba'da, qabla, ba'da, sesudah salat wajib itu harus kita siagakan. Salat tahajud, salat duha, ya, harus kita laksanakan. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bersedekah, ya, memberikan sebahagian dari rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada awak, ya, apalagi di dalam menyediakan perbukaan itu dinilai, ya, pahala dari perbukaan yang awak agih ke orang tu sama pahala yang dapat dari orang yang menerima perbukaan itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Bara kadangnya dagi oleh Allah itu. Awak puasa gua, orang yang awak agih perbukuan puasa lo, awak dapat pahala dari puasanya tanpa mengurangi dari pahala puasa yang inyo lakukan. Itu salah satunya Bapak Ibu, memperbanyak, ya, amalan-amalan sunnah. Kemudian yang terakhir adalah dalam menyambut dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu kita harus menyempurnakan ibadah dan amaliyah dengan memperdalam atau mendalami ilmu-ilmu tentang ibadah dan amaliyah yang kita lakukan. Dengan pengajian seperti ini, ya, itu adalah salah satu sarana untuk kita memperdalam bagaimana ibadah dan amaliyah yang awak lakukan di bulan suci Ramadan itu, ya,
sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan itu adalah mempunyai dasar dan dalil, ya, dari apa yang kita laksanakan agar itu semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pahalanya ya betul benar dan betul-betul kita mendapatkan berlipat ganda. Ini ya yang harus kita persiapkan karena kita alhamdulillah masih di awal-awal Ramadan, ya. Kita persiapkan ini. Diawali dengan apa? Dengan taubat dan meminta maaf. Ya. Awali itu semua karena kita akan memasuki bulan suci dan kita juga harus suci melaksanakannya. Lebih satu, Bu? Bisa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kawa ya nikmat sehat, nikmat hidup dan nikmat kesempatan, dan awak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan maksimal. Orang yang beriman itu ya sesuai dengan janji Allah, Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan Allah berikan kepada kita ya kekuatan dan kesempatan untuk bisa menyempurnakan Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.